Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama yaitu ada kerangka konseptual pemeriksaan. Kerangka konseptual pemeriksaan diawali dengan pendahuluan yang mencakup poin-poin sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada tujuan kerangka konseptual itu sebagai acuan dari 3 poin ini, yaitu BPK pemeriksa, penyusunan standar pemeriksaan, dan juga penggunaan laporan BPK dan pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga yaitu lingkup kerangka konseptual, ada 4, yaitu gambaran-gambaran umum, unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara, prinsip-prinsip, dan pengembangan standar pemeriksaan. Gambaran umum pemeriksaan keuangan negara yaitu mandat pemeriksaan keuangan negara, kemandirian BPK mandiri, dan 3 wewenang. Yang selanjutnya itu ada definisi pemeriksaan keuangan negara, jenis pemeriksaan keuangan negara, dan juga lingkup pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya yaitu ada manfaat pemeriksaan keuangan negara yang menjadi 4 poin sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada 3 pihak dalam pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama BPK, yang kedua yang bertanggung jawab, yang ketiga pengguna LHP. Selanjutnya ada bukti pemeriksaan dan LHP. Yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara yang tercakup dalam poin-poin sebagai berikut. Selanjutnya, pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi. Selanjutnya, lingkup pemeriksaan keuangan negara terdiri dari pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jenis pemeriksaan keuangan negara terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Manfaat pemeriksaan keuangan negara yang pertama ada penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya kesimpulan yang independen, objektif, dan dapat diandalkan. Kedua, ada penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan atas indikasi tindak pidana dan kerugian dalam pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang terakhir, ada peningkatan kepatuhan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Lalu, mengenai transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan keuangan negara, BPK mempublikasikan hasil pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui berbagai media baik konvensional maupun jaringan. Unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara meliputi hubungan 3 pihak yang terdiri dari pemeriksaan keuangan negara, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna LHP. Lalu, ada hal pokok dan informasi hal pokok. Kemudian yang ketiga ada kriteria pemeriksaan, bukti pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, dan pemantauan tindak lanjut hasil. Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara, yang pertama ada kode etik yang terdiri dari independensi, integritas, profesionalisme, dan skeptisisme. Yang kedua ada pengendalian mutu, yang ketiga ada manajemen dan keahlian tim pemeriksa, yang keempat ada risiko pemeriksaan, yang berarti risiko bahwa hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kelima, materialitas, yang keenam dokumentasi, dan yang terakhir ada komunikasi pemeriksaan. Selanjutnya ada pernyataan untuk standar pelaksanaan pemeriksaan. Di dalam ruang lingkup ada 4, yaitu perencanaan, pengumpulan bukti, pengembangan temuan, dan yang terakhir supervisi. Tujuannya ada 2, yang pertama pemeriksaan yang berkualitas, yang kedua membuat prosedur pemeriksaan. Selanjutnya ada definisi. Untuk slide ini ada definisi untuk perencanaan strategis, yang kedua ada definisi untuk perencanaan penugasan, dan yang ketiga ada definisi untuk pengendalian internal. Selanjutnya ada definisi, yaitu definisi untuk risiko pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, dan lingkup pemeriksaan. Selanjutnya ada definisi untuk kriteria, uji petik, dan juga populasi.
Selanjutnya ada definisi untuk risiko uji petik, kelangsungan usaha, dan indikasi awal kecurangan. Ada hubungan pemeriksaan BPK dengan perencanaan strategis. Selanjutnya ada pernyataan untuk standar pelaporan pemeriksaan. Ruang lingkup untuk standar pelaporan pemeriksaan ada dua, yaitu yang mengatur kewajiban pemeriksa dalam menyusun LHP dan yang kedua fungsi LHP. Definisi untuk standar pelaporan yaitu ada 4, yaitu pertama LHP, pengguna LHP, kesimpulan, dan rekomendasi. Selanjutnya ada format untuk LHP. Terakhir ada unsur-unsur yang harus ada di dalam LHP. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi penerapan dan penyelesaian lainnya. Yang pertama yaitu syarat menyusun laporan, yang dimana terdapat poin-poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tepat waktu. Harus tepat waktu agar informasi yang disampaikan dapat maksimal. Next, lengkap. Harus lengkap agar informasi yang disampaikan dapat jelas. Next, ada akurat. Harus akurat dengan memberikan bukti yang cukup dan tepat. Next, yaitu objektif. Dengan memperhatikan 2 poin berikut, yaitu yang pertama secara seimbang dan sesuai dengan fakta. Next, ada meyakinkan. Harus meyakinkan agar dapat membantu pihak yang bertanggung jawab untuk memutuskan perhatiannya. Next, jelas. Harus menulis laporan dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Next, yaitu meringkas. Yaitu cukup perlu dengan memasukkan informasi yang dibutuhkan saja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai unsur LHP. Yang pertama yaitu tujuan, lingkup, dan metodologi. Tujuan berisi dengan hal yang ingin dicapai dalam pemeriksaan tersebut. Sedangkan lingkup berhubungan dengan aspek yang ingin diperiksa. Dan metodologi menggambarkan seluruh proses pemeriksaan. Next, ada kesimpulan. Pemeriksa harus memberikan kesimpulan atas tujuan pemeriksaan. Khusus pemeriksa keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini. Selanjutnya yaitu temuan pemeriksaan. Pemeriksa temuannya dengan unsur-unsur yang dapat disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan. Selanjutnya, ada rekomendasi. Hal ini hanya diberikan pada pihak yang bertanggung jawab dan harus secara jelas menyatakan apa yang harus diperbaiki, siapa yang berwenang untuk melaksanakannya. Ada tanggapan pihak yang bertanggung jawab. Hal ini hanya khusus untuk pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Sekian paparan yang kami lampirkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan.